Selamat sore teman-teman dan Pak Arles selaku dosen perpajakan 2, saya Dara Sekarwangi serta teman saya Natalia dan juga Feni akan mempresentasikan mengenai memahami konsep dan tata cara perhitungan PPh pasal 23 dan 26. Selanjutnya akan dibawakan oleh Feni. Pertama itu ada definisi dari PPh pasal 2326, di mana pengertian PPh pasal 2326 ini adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha, pengusaha kena pajak atau PKP, dengan pengusaha terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Nah, dasar hukumnya ini ada Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh. Nah, dasar hukum ini atau Undang-Undang Nomor 7 ini udah diubah sebanyak 4 kali, dan yang terakhir ini menjadi UU Nomor 36 tahun 2008. Nah, di UU Nomor 36 tahun 2008 ini ada pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, dan 26. Next. Untuk subjek kena pajak PPh 2326, untuk PPh pasal 23-nya itu ada wajib pajak dalam negeri atau BUT, bentuk usaha tetap. Dan kalau untuk PPh pasal 26-nya ini ada pengoperasian usaha di Indonesia. Nah, ini maksudnya untuk yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak mendirikan perusahaan di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia, perusahaan tidak didirikan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha di Indonesia. Dan untuk subjek bebas pajaknya, untuk pasal 2326 ini ada kantor perwakilan negara asing, terus ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau konsultat dari negara lain, organisasi internasional, dengan syarat organisasi internasional ini tuh menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggotanya, dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Next. Untuk objek kena pajak, pasal 23 ada 26 objek pajak seperti yang tadi sudah ditampilkan oleh Pak Arles. Nah, salah satunya itu ada penilai, appraisal, aktuaris, akuntansi, pembukuan, dan atensi laporan keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota dan arsitektur landscape, perancang, penebangan hutan, pengolahan limbah, perantara atau keagenan, dan yang lain-lainnya di dalam UU Nomor 36 tahun 2008. Sedangkan untuk pasal 26-nya itu ada dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, royalti, sewa, dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, imbalan dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, premi swap, dan transaksi lindung lainnya. Dan yang terakhir ada keuntungan karena pembebasan hutang. Next. Selanjutnya itu ada objek tidak kena pajak, tidak kena potongan PPh 2326. Yang pertama itu ada penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua ada sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak operasional. Yang ketiga ada dividen atau laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi,
BUMN atau BUMD. Yang keempat, ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Terus ada sisa hasil usaha SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Next. Selanjutnya ada pemotong PPh 23. Pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri. Sedangkan untuk orang pribadi ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Ini kecuali camat, konsultan, atau yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhir itu ada OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan untuk PPh 26, semua badan usahanya ini menjadi pemotong yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Next. Selanjutnya ada tarif pajak PPh 2326. Yang pertama ada tarif PPh pasal 23. Besar tarifnya itu 15% dari jumlah bruto atas dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Lalu 2% dari jumlah bruto atas sewa dan jasa lainnya. Nah, kalau misalkan dia punya NPWP. Kalau dia nggak punya NPWP, dia dikali 100% atau 2 kali lipat dari tarif standar PPh 23. Terus ada tarif PPh 26. Tarif umumnya itu 20%. Tapi jika mengikuti perjanjian pajak atau tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Selanjutnya ada dasar pemotongan PPh 2326. Dasar pemotongannya itu adalah jumlah bruto. Jumlah bruto itu adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Next. Nah, yang tidak termasuk dalam dasar pemotongan itu yang A, ada pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Yang B, pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material, yaitu dibuktikan dengan faktur pembelian. Yang C, ada pembayaran kepada pihak kedua, yaitu sebagai perantara, untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga, yaitu dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Yang D, ada pembayaran penggantian biaya atau reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga, yaitu dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Next. Yang selanjutnya ada saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, saat terutang PPh pasal 2326. Berdasarkan UU PPh, saat terutang PPh pasal 2326 adalah 1, pada saat pembayaran, 2, saat disediakan untuk dibayarkan, seperti dividen, dan jatuh tempo, seperti bunga dan sewa. Yang ketiga,
saat ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, seperti royalti, imbalan jasa teknik, atau jasa manajemen, dan jasa lainnya. Yang kedua ada penyetoran PPh pasal 2326. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi, bisa dalam bentuk ATM, teller bank, atau kantor pos yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Untuk bisa melakukan pembayaran pajak ini, kita harus membuat ID billing dulu. Langkah-langkah pembuatan ID billing bisa kita lakukan di fitur e-billing klik pajak. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan PPh 2326. Yang ketiga ada pelaporan PPh pasal 2326 dilakukan oleh pemotong dengan cara satu mengisi SMS PPh pasal 23, yang kedua melaporkan PPh 2326 di fitur e-filing klik pajak. Jatuh temponya itu pada tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan PPh 2326. Boleh di-next. Nah, ini ada contoh kasus perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Soalnya pada 2 Agustus 2019, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Tuan Zainuddin telah mempunyai NPWP. Jawabannya itu pertama DPP-nya itu 50 juta. Terus tarifnya itu 23 juta karena dia punya NPWP. Nah, terus tinggal dikali 50 juta kali 15%, dapat PPh terutang PT Mawarnya 7 juta 5. Nah, saat terutang dilakukan di akhir bulan pembayaran yaitu tanggal 31 Agustus. Karena ini kan tanggal 2 Agustus, ya akhir bulannya 31 Agustus. Terus saat penyetorannya paling lambat di 10 September karena tanggal 10 bulan berikutnya. Sama saat pelaporan paling lambat 20 September, itu juga tadi dibilang tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya ada contoh kasus mengenai dividen dari PPh pasal 23. Di situ soalnya pada tanggal 1 Juli 2020, PT AAA membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT DDD sebesar 200 juta rupiah yang melakukan penyetoran modal karena tarif PPh 23 untuk dividen adalah 15%, maka perhitungannya adalah pembayaran dividen yang tadi di atas itu 200 juta dikali dengan 15% dari tarif PPh 23-nya, jadi PPh terutangnya itu 30 juta. Nah, saldo terutangnya itu kan akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Juli 2020, dan saat penyetoran ini dilakukan pada 1 Agustus 2020 paling lambat. Ya, selanjutnya ada contoh kasus dari PPh 23 atas bunga, hadiah, dan penghargaan. Ini tarifnya masih sama ya, yaitu 15% kalau punya NPWP dan 30% bila non NPWP. Yang pertama, PPh pasal 23 atas bunga. Di sini PT Kursi Langit memiliki pinjaman dari PT Kucing Oren sebesar 100 juta rupiah, dan pada tanggal 25 Januari 2019 menyetorkan bunga pinjaman sebesar 3.500.000 kepada PT Kucing Oren. Maka di sini bunganya yang kita pakai, DPP yang dipakai itu bunganya yang sebesar 3.500.000 dikali dengan tarif PPh 23 atas bunganya yaitu 15%. Maka PPh terutangnya yaitu sebesar Rp525.000. Ya, yang kedua itu PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan.
pada bulan Agustus 2020, PT Songsong melakukan pemberian hadiah sebagai berikut. Hadiah yang pertama itu lomba catur diberikan kepada Tuan Cipto sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, hadiah lomba mendesain kepada Civi Uhuy sebesar 100 juta rupiah. Ketiga, hadiah lomba mendesain kepada Mr. Hadi sebesar 20 juta rupiah. Yang keempat, hadiah undian berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah kepada Tuan Andi. Di sini diminta untuk mengidentifikasikan atau menggolongkan dari pemungutan atas transaksi yang di atas itu. Nah, di sini kita bikin kolom kita bikin dulu pajak jenis apa, terus penerimaan hadiahnya kepada siapa, terus PPh pasal tergolongnya itu PPh pasal berapa, tarifnya, dan juga DPP serta PPh yang terutang. Di sini yang pertama hadiah lomba catur yang diberikan kepada Tuan Cipto. Dia termasuk pada PPh pasal 21 dengan tarif 5%. Ya, kenapa si Tuan Cipto ini masuknya pada pasal 21 dan tarifnya 5%? Karena si Tuan Cipto ini merupakan orang pribadi wajib pajak yang dalam negeri. Maka dia termasuknya dalam PPh pasal 21 dan tarifnya 5%. Maka DPP-nya yang sebesar 5 juta itu dikalikan 5%, maka PPh terutangnya sebesar 250.000. Yang kedua, hadiah lomba desain yang penerimanya itu Civi Uhuy. Itu termasuknya PPh pasal 23 dengan tarifnya 15%. Kenapa masuk PPh pasal 23? Karena si Civi Uhuy ini merupakan wajib pajak badan yang termasuk BUT. Seperti yang tadi Feni jelasin di slide sebelumnya. Ya, jadi tarifnya itu 15% dikali dengan DPP-nya 100 juta, maka PPh terutangnya yaitu sebesar 15 juta rupiah. Yang ketiga, hadiah lomba mendesain penerimanya yaitu Mr. Hadi. Ini tergolong PPh pasal 26 dengan tarif 20% karena si Mr. Hadi ini merupakan wajib pajak luar negeri selain BUT. Maka tarifnya 20% dikali dengan DPP-nya 20 juta, maka PPh terutangnya 4 juta rupiah. Yang keempat, ini hadiah undian, penerimanya itu Tuan Andi, termasuk pada PPh pasal final 4 ayat 2 dengan tarif 25%. Ya, karena di sini termasuk orang pribadi yang jenis objek pajaknya bersifat undian. Kayak misalnya kayak di TV itu Kopi Kapal Api yang mengadakan undian dengan mengumpulkan 50 bungkus. Maka yang pemenangnya itu undian termasuknya PPh final dengan tarifnya 25% ya. Dikaliin sama nilai DPP-nya yaitu 10 juta, maka PPh terutangnya 2.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya ini contoh kasus PPh pasal 23 mengenai sewa dan jasa. Ini tarifnya 2%. Di sini PPh pasal 23 atas jasa itu sewanya yang dimaksud ini sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa dan bangunan. Seperti yang tadi Iva sama Pak Arles sudah jelaskan juga. Ya, pada bulan Oktober 2020, PT Andara Jaya melakukan perjanjian kontrak sewa dengan PT Galaksi Bima Sakti atas penggilingan dengan nilai kontrak 80 juta per tahun. Maka di sini nilai sewanya yaitu 80 juta dikali dengan tarif PPh atas sewa yaitu 2%. 23-nya yaitu senilai Rp1.600.000.
Maka jumlah yang diterima oleh PT tersebut yaitu Rp78.400.000. Selanjutnya yaitu PPh pasal 23 atas jasa. Nah, jasa yang termasuk di sini itu yaitu yang jasa yang dilakukan oleh badan dalam negeri atau BUT, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong oleh PPh 21. Di sini PT BIM Salabim adalah perusahaan jasa desain interior. Pada bulan Mei 2011 mendapatkan order desain ruang PT Abrakadabra dengan imbalan atas jasa tersebut 110 juta termasuk PPN. Jadi di sini 110 juta itu kan udah termasuk PPN 10%. Maka kita kurang dulu sama PPN-nya 10%, jadinya tanpa PPN itu 100 juta. Maka dikalikan dengan tarif jasanya itu 2%, maka PPh yang terutang itu 100 juta dikali 2% sama dengan 2 juta rupiah, sehingga jumlah yang diterima oleh PT BIM Salabim itu 98 juta rupiah. Terakhir, di sini ada contoh PPh pasal 26, subjek pajak luar negeri yang bekerja di Indonesia. Di sini PT Elber adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dera Consulting. Elber bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Elber sudah beristri dan mempunyai anak S1. Dalam bulan April 2017 ini, Elber memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar per bulan. Kurs yang berlaku saat ini yaitu 13.500 per 1 USD. Maka hitunglah PPh yang terutang oleh Elber. Di sini 5.000 per bulan itu dikali sama kurs yang berlaku yaitu 13.500. Maka hasilnya 67.500.000 rupiah. Maka bruto gaji per bulannya itu 67.500.000 rupiah dikali dengan tarif PPh pasal 26 itu 20%. Maka PPh yang terutang Elber itu sebesar 13.500.000. Nah, di sini kenapa kan si Elber kan termasuknya kawin K1 kan, kenapa nggak ikut dipotong? Karena kita lihat lagi di sini, si Elber ini masih kurang dari 183 hari, yang seperti tadi Pak Arles sudah jelaskan di sebelumnya. Baik, ini aja yang dapat saya dan kelompok saya presentasikan. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan. Terima kasih.